Shalom, selamat bertemu di dalam Jesus Call pada sesi kelima hari ini yang saya sampaikan ya pada sesi terakhir kelima hari ini tentang kehidupan Abram dan Sarai. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan ini, di mana Tuhan boleh hadir untuk memberikan firman-Mu bagi kami. Biarlah apa yang kami terima hari ini menjadi rema untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam Kejadian 16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada kepangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sesi terakhir ini saya akan tetap masih fokus pada Sarai, ya kalau sesi 1-2 ya, bagaimana ketaatan Sarai kepada Abram. Nah, di sesi 3 kemarin tentang ujian cintanya Abram, ujian cintanya juga buat Sarai gitu ya. Dia masih tetap, walaupun dia diperlakukan gak adil,
tidak semestinya ya, bukannya dilindungi tapi malah dijual, itu kemudian dia tetap masih mau kembali kepada Abram. Bayangkan betapa menderitanya. Tapi ini akan membentuk nanti di sesi ini akan kita bahas bagaimana akhirnya membentuk perilaku Sarai yang gak bagus. Baik terhadap suaminya maupun terhadap budaknya. Ya, seseorang dengan latar belakang ya ini ya banyak terjadi ya. Misalnya dengan latar belakang yang kayak saya contohnya lah, saya nggak ambil contoh orang lain. Saya melihat latar belakang rumah tangga bapak ibu saya dulu ya, itu kacau balau. Tidak ada namanya ya, karena tidak ada yang mengarahkan, karena tidak ada yang memang belum takut Tuhan yang benar-benar gitu ya. Jadi rumah tangga orang tua saya ya dulu awalnya dari belum percaya Tuhan terus percaya Tuhan tapi ya Kristen-Kristenan gitu ya. Jadi ya tiap hari itu pemandangan yang saya lihat, suami istri berkelahi, suami tidak bertanggung jawab kepada istrinya, tidak melindungi ya. Ibu saya juga harus bekerja juga menopang membanting tulang gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada kepahitan-kepahitan di dalamnya yang dia ini dengan sikap-sikap bapak saya berkelahi hampir tiap hari. Saya tuh pernah menyaksikan ibu saya ya, seingat saya kecil itu ibu saya tuh menjahit gitu dari pagi maksudnya sampai malam, kemudian bisa jualan bubur dan sebagainya ya. Itu masih untuk menopang ketika bapak saya ya kambuh gitu ya, suka judi dan sebagainya, ya penghasilannya kurang, sedangkan harus ngidupin kami gitu ya. Nah, saya suatu ketika bapak ibu saya berkelahi, saya melihat ibu saya tuh dipegang di sini, terus apa ya, dibantingin atau pokoknya didorong ke dinding gitu. Saya melihat itu. Terus banyak hal lagi lah. Jadi dengan itu akan membentuk terekam karena anak-anak itu kan dia peniru, perekam yang baik ya, karena sekolahnya anak-anak itu adalah dalam rumah tangga kedua orang tuanya. Jadi kalau Bapak Ibu pingin anaknya nanti menjadi anak yang baik, yang takut Tuhan, dimulailah sejak dari dalam rumah ya. Sama saya jadinya terbentuklah bahwa saya harus berusaha, saya harus suatu saat saya harus, nggak boleh nih perempuan tuh diremehin, nggak boleh perempuan itu nggak punya, pokoknya aku harus bekerja, harus berhasil, aku nanti harus maksudnya apa, harus lebih gitu, mungkin lebih dari laki-laki gitu ya. Dan itu tuh kayak semacam apa ya, walaupun saya tidak punya cita-cita jadi apa enggak, tapi ya mungkin ada timbul dalam hati saya nanti harus bekerja, cari uang dan sebagainya supaya aku nggak diremehin atau supaya intinya gambaran-gambaran yang nggak bagus itu akhirnya terekam dan itu akan kita bisa suatu saat bisa meledak atau suatu saat akan bisa kita inikan keluar menjadi perilaku yang baik ke pasangan kita. Nah, perilaku-perilaku yang tidak baik yang sudah diperlakukan Abram terhadap Sarai, itu yang akan keluar bagaimana perilaku Sarai terhadap Abram ya, terhadap budaknya. Dikatakan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ya, ayat kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah, stop dulu di sini. Kok gimana ya? Artinya mereka tuh tidak komunikasinya gimana, cinta kasihnya gimana ya, karena memang perlakuan dari Abram itu yang bikin Sarai seperti ini. Ya, ketidakharmonisan, yang tidak melindungi sebagai seorang suami, yang tidak menafkahi dengan baik,
yang justru menjual istrinya dengan istri harus bekerja keras dan sebagainya. Ya, kalau dulu ya, suami saya ya sebetulnya ya itu yang harus. Kalau istri bekerja ya penghasilannya buat istri, mau dibuat apakah itu haknya istri. Kan ada yang perempuan juga yang nggak bisa nggak kerja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tapi dia harus tugasnya untuk rumah tangga yang harus diselesaikan gitu ya. Nah seperti itu. Ada yang justru keenakan karena pasangannya penghasilannya bisa lebih, ya udah bisa santai-santai gitu. Nah seperti itu. Nah itu akan membentuk perilaku yang nggak bagus gitu ya Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika perempuan itu mungkin punya penghasilan lebih ini, wah udah nginjak-injak namanya pasangannya ya. Nah sama dengan ini toh, ketika Sarah itu mungkin ingat ya, kesel dia, sekarang saatnya aku balas dendam, begitu ya. Nah ketika dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai ini membuat iman Abram goyah. Ya. Jadi ada satu sisi yang bisa diambil juga ini ya, tapi ada sisi ini juga Sarai. Kenapa justru dia memberikan, cobalah kita bayangin aja nih, kita punya pembantu gitu ya di rumah, jangan pembantu lah, mungkin kalau sekarang bahasanya kan kalau dulu budak ya, pembantu, asisten rumah tangga lah, orang yang bantu kita. Tiba-tiba kita kasih tuh suami kita ke dia, loh ada lirik-lirik sedikit aja sudah cemburunya minta ampun mestinya kalau dia punya rasa cinta. Kok ini dikasih gitu? Kayak mau membantu Tuhan nih. Kayaknya ini deh, kita kasih ini deh Tuhan. Atau dia mulai meragukan Tuhan, bukan membantu bahasanya ya. Aku nih kan gak punya anak gitu. Aku sudah umur sekian. Udah kamu ambil aja pembantu kita nih. Udah kamu tidur sama dia lah, barangkali bisa membangkitkan keturunan. Ya, kok bisa gitu loh. Suami dikasih ke pembantunya, ke budaknya, kok bisa? Abram kok ya mau aja gitu ya. Apa ya, karena ya nggak ngerti ya, mungkin Hagar ini apakah ya juga mungkin terpilih, mungkin nggak sembarang juga ya, mungkin budak karena gini, kalau kayak di tempat-tempat orang ini ya, orang kaya gitu ya, nggak zaman sekarang, nggak dulu, orang yang terpilih yang bisa meladenin untuk pasangan inti keluarga itu ya. Ya, coba lihat kayak artis-artis gitu. Oh, hanya ini ada asisten rumah tangga yang ngurusin anaknya, yang ngurusin keperluan dari si artis ini. Sementara kalau untuk kebutuhan yang lainnya, yang tentang kebun dan sebagainya itu beda lagi gitu. Artinya Hagar ini yang mungkin paling dekat dengan Abram dan Sarai ya. Nah, kemudian dia kok ada aja idenya, tapi ide ini keluar kayak dari ini ya, dari apa sih? Dari perilaku yang tidak menghargai. Harusnya dia hormatin dong. Abram, masa dikasih ke orang? Ya, nggak ada rasa penghormatan, nggak ada rasa sayangnya, nggak ada, cintanya nggak ada, luntur mungkin ya. Tapi ada sih orang berumah tangga itu yang ibaratnya ya demi anak lah. Ya, tapi nggak ada rasa cinta, nggak ada. Awal mulanya cinta, tapi kenapa bisa luntur? Kejadian-kejadian hal-hal yang bisa tidak mengenakan pasangan itu yang menyebabkan cinta itu bisa luntur. Bukannya itu dikomunikasikan dengan baik, atau misalnya kalau mereka sehati kan mereka, si Sarai nggak perlu ngasih Hagar tahu kepada Abram. Mereka bisa, ayo kita berdoa lagi yuk Tuhan, gimana nih? Kok nggak ada tanda-tanda Sarai hamil Tuhan, gimana? Kata Tuhan kan dari anak kandungku. Nah berdoa sepakat, ya 2 orang sepakat di bumi, Allah hadir. Tapi jangan dengan cara kita, ini kan dengan caranya Sarai. Ah Tuhan ini nggak hamil-hamil aku juga, udah kasih aja lah suamiku ke inilah, terserah mau di ini apa. Ya. Selanjutnya coba.
Dan tadi dikatakan dan Abram mendengarkan perkataan Sarai ya. Nah, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Loh, Abram kok mendengarkan perkataan Sarai? Sebetulnya dia sudah dari bahwa dia percaya itu kan dia sudah disampaikan bahwa itu diperhitungkan Tuhan sebagai suatu kebenaran. Iman Abram goyah nih dengan godaan Hagar mungkin ya. Enggak tahu ya. Saya boleh nggak sih saya bilang kalau mau juga Abram nih ya mata keranjang juga ya. Seperti itu ya. Dikasih ini ya bolehlah gitu. Kalau ibaratnya dia sudah memiliki Sarah ya siapa tahu bisalah sama si Hagar gitu. Ya mau aja. Sebetulnya kalau dia tegas atau punya rasa cinta, punya percaya ini juga imannya digoyahkan loh. Digoyahkan oleh pasangannya, oleh keinginannya dia. Sebetulnya dia biasa tegas, namanya pemimpin tuh harus tegas. Enggak, kata suami enggak. Uang kita jangan dibelikan ini tuh dulu mah. Kita masih perlu buat modal. Atau kita masih perlu nih nanti ke depannya kita harus seperti ini, mempersiapkan buat anak. Enggak boleh ini itu. Enggak, ini perlu nih misalnya nih. Kita punya seorang keluarga nih, misalnya punya 2 orang anak. Oke, punya 2 orang anak. Ini nabung, yang satu nanti udah mau masuk kuliah misalnya. Yang satu mau masuk sudah mau masuk SMP misalnya. Ya, kan butuh banyak biaya. Sudah ditabungkanlah dipersiapkan oleh papanya. Tiba-tiba ada keluarga yang datang ya berkeluh kesah mau pinjam uang. Tapi karena memang istrinya nih yang selalu menolong, kasihan dia tuh sedang terlilit hutang. Kasihan nanti kalau dia nggak bayar, dia dipenjara. Loh, memang tanggung jawab dari rumah tangga ini, kalau misalkan dia dipenjara dan sebagainya kan enggak. Siapa yang membuat kesalahan? Kan mereka sendiri gitu ya. Jadi harus hal-hal yang diprioritaskan dengan komunikasi yang baik. Ya, sama kayak Abraham nih, mestinya mereka bisa berunding berdua. Jangan dengan jalannya maupun dirongrong di ini, udah pakai aja inilah. Hagar aja siapa tahu diberkati. Ya udah kasih pinjam aja dulu lah, siapa tahu nanti setelah ini dia kembalikan. Taunya enggak dikembalikan, minjam. Ya. Banyak tuh seperti itu, kalau minjam, waduh ini, kalau membalikan sulit, banyak ya. Saya juga pengalaman tuh, minjam gitu, taunya lupa ngembalikan. Lama-lama ngilang orangnya. Kok bisa gitu ya? Betul, ada. Nah ini komunikasinya gimana? Kok dia bisa ya si Sarah ini kasih Hagar budaknya ke suaminya? Kok suaminya mau aja juga? Kok Abram gak percaya janji Tuhan yang bintang di langit bahwa dia tuh dari keturunanmu bukan dari siapa-siapa? Bahwa dikatakan aku gak punya anak, nanti Eliezer orang Damsik ini yang akan mewarisi, enggak dari keturunanmu. Tapi karena tidak melihat, ya akhirnya goyah. Dan mau aja mendengarkan apa kata istrinya. Jadi istri hati-hati kalau berkata kepada suami yang positif, yang baik. Ya, misalnya kalau menopang, membantu seperti itu, jangan kita yang ngatur dan sebagainya, akhirnya nanti bisa salah. Lanjut. Ayat 3 ya. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, berarti umurnya 85 tahun ya. Karena keluarnya itu di umur 75 tahun, berarti ini 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, umurnya 80 tahun. Lalu 75 berarti 85. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Berarti mengambil jadi istrinya tuh berarti sah. Ya, bukan jadi gundik. Kalau gundik ya mungkin hanya dipakai sesaat gitu ya. Tapi menjadi istrinya, berarti Abram tuh gimana ya? Dikatakan pengkhianatan yang nyuruh istrinya. Jadi ini sangat-sangat pelik rumah tangga mereka berdua ini. Iya. Yang satunya sudah setia tapi dikhianati, dijual.
Terus yang satunya itu ibaratnya udah mau balik ini karena kesalnya ya, akhirnya nggak ada menghargai pasangannya, dikasih untuk ini, sama dengan kayak apa ya, menurut pemahaman saya itu kayak melecehkan ya sebetulnya. Suami yang harus sebetulnya dia hormati, disayangin, di ini, dikasih ke budaknya. Ya mungkin karena ini pemahaman saya aja. Abram itu kayak mau ini kali ya, apa sih, ngambil hati, atau juga satu sisi juga dia mulai ragu, saya nggak paham, nggak ngerti. Apakah satu sisi karena dia merasa bersalah waktu itu menjual Sarai ke Firaun, jadi dengan menebusnya dengan dia mengikuti apa perkataan Sarai, bisa jadi seperti itu. Yang akhirnya menerima Hagar sebagai bukan hanya gundik loh, bukan hanya yang selingan itu, enggak, sebagai istrinya loh dikatakan. Nah, ayat berikutnya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Nah, coba lihat apa yang didapat dari Sarai. Dia menuai, dia tidak menghargai yang namanya suaminya. Dia kasih aja tuh budaknya ke dia. Ya, budaknya itu gini, belum tentu loh si Hagar itu juga mengingini Abram karena dia tahu dia menghargai tuannya. Dia merasa bahwa dia tuh dikorbankan, bisa jadi. Karena untuk egoisnya, untuk keinginannya memiliki keturunan itu supaya mengangkat nama Sarai. Ya kayaknya waktu dulu tuh seperti itu ya. Budaknya tuh kalau dia melahirkan juga akan dianggap sebagai anaknya gitu ya, mungkin ya. Jadi mengangkat nama atau aibnya si Sarai ini, maka dia korbankan Hagar. Belum tentu Hagar tuh cinta juga sama Abram, belum tentu. Kita nggak tahu, nggak ditulis di sini Hagar tuh umur berapa. Yang jelas kalau Abram saat itu berumur 85 tahun, karena sudah 10 tahun yang dia mau kasih Hagar itu, 85 tahun itu kan sudah kakek-kakek. Ya, mungkin kalau zaman dulu ya sekuat-kuatnya zaman dulu kan dihitung, ya kita oke lah kita bicara zaman dulu, tapi itu umur segitu tuh pasti sudah yang, kalau Sarai pun sudah ibaratnya mati haid, nanti jadi umur dia mau melahirkan itu, tapi Tuhan buka kandungannya. Nah itu kan memang sudah ada namanya penurunan. Ya, kalau Hagar namanya budak ya menurut saya, nggak ada sih budak yang dipekerjakan itu, pasti dia yang kuat, mungkin fit, dia masih muda, masih bisa bekerja, diandalkan gitu ya. Ya, dan mungkin juga si Sarah ini nggak sembarang kasih Hagar ke ini. Tapi bukan suatu ini loh. Buktinya Hagar pun akan Abram nantinya akan memperlakukan Hagar tuh nggak bagus kok sama anaknya. Sama Hagar. Berarti kan tidak ada hubungan yang gimana juga, ya nurut aja, mungkin karena Abram ini ingin artinya supaya dia bisa dimaafin lah, karena sudah menjual Sarai dulu, ya udah aku terima aja lah, apa kata saranmu lah Sarai. Nah Hagar juga takut karena perintah nyonyanya, ya dia harus mau walaupun tidak punya rasa apa-apa mungkin sama Abram. Saudara kalau punya hubungan yang tidak punya rasa apa-apa tuh gimana coba? Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin juga tuh si Abram itu bahwa dia ingin sebagai permintaan maaf bahwa dia sudah menjual Sarai gitu ya. Akhirnya dengan permintaan maafnya akhirnya dia ngikutin apa kata Sarai. Nah, sama seperti Hagar juga yang harus mengikuti apa kata nyonyanya. Akhirnya ya terjadilah hubungan tuh bukan karena saling cinta saya rasa ya, karena terpaksa. Mana bisa sih, apalagi zaman sekarang ya, anak-anak kita misalnya dijodohin, nggak mungkin mau lah ya.
Apa? Apa indahnya gitu ya, hubungan yang dipaksakan gitu. Ya, nggak akan bisa langgeng. Orang yang sama awal saling cinta aja tuh bisa tergoyah tuh buktinya. Karena kelaparan si Abram menjual Sarai, karena ingin melihat dia punya keturunan, buktinya Sarai menyerahkan Abram, menyerahkan Hagar. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, ke ayat berikut lagi. Ayat 4. Ayat 4 dulu. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, ayat 4 ini coba. Abram menghampiri Hagar dan perempuan ini mengandung. Tapi ketika dia tahu bahwa dia mengandung, maka Hagar, ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Nah, ini akibat dari memang apa perlakuannya si Sarai. Dia dengan semena-mena ya serahkan gitu. Namanya budak ya nurut aja, nggak mungkin dia melawan. Enggak, itu kan suami nyonya, aku nggak mau. Nggak mungkin. Budak tuh harus ngikutin apa maunya nyonyanya. Nah, dan ketika itu ya itulah sudah, ini juga perilaku Hagar nih. Jadi karena ya memang dia dibentuk seperti apa sama nyonyanya, ya akhirnya dia ngelunjak. Karena apa? Sudah menyetarakan diri dengan namanya Sarai. Karena apa tadi? Dia bukan hanya budak loh, dia naik pangkat loh menjadi istri. Jadi setara. Istri pertama dan kedua tuh setara. Itu jadi Hagar menyetarakan diri dengan namanya Sarai. Padahal dia bukan yang dijanjikan dari Tuhan. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, ya hati-hati ya. Kalau sekarang ini apa sih yang bisa menyetarakan ya keinginan kita ya, menyetarakan dengan janji Tuhan, berkat Tuhan gitu ya. Dengan kerja keras nih, aku pasti bisa diberkati. Dengan pemikiranku, pemahamanku, pengetahuanku, aku bisa nih melayani dengan hebat, menyampaikan firman dengan ini. Ya, saya nggak tahu ketika saya dikasih tugas, saya hanya berdoa, Tuhan apa nih yang harus saya sampaikan? Ya Tuhan ingatkan tentang Sarai Abram. Itu tuh nggak tahu bagaimana ininya. Begitu sampai di sini, oh Tuhan tuh kasih pengertian. Oh Sarai ini seperti ini. Ya, Abram seperti ini. Ya, saya fokus di Sarai. Kenapa dia perilakunya seperti ini? Karena ada yang melatar belakanginya sehingga Sarai itu berperilaku seperti itu. Nah, dari situ saya belajar. Saya enggak googling Sarai itu gimana atau mencari sekarang kan canggih AI, enggak. Saya hanya berdoa sama Tuhan, saya di sini Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali bahwa dia memandang rendah nyonyanya karena menganggap yang setara. Nah, saya katakan tadi hati-hati karena kita sudah ya udahlah pelayanan aja. Sudah cukuplah segini aja. Kan aku juga butuh namanya keperluan ini, pekerjaanku ini dan itu. Nah, apa yang bisa disetarakan? Enggak apa-apa lah, aku kan bisa nanti membantu keuanganku, aku kan bisa. Aku enggak melayani di sini juga sama kok, aku nanti di sana juga setara, sama-sama melayani Tuhan. Nah, banyak hal yang Bapak Ibu Saudara bisa terjadi di dalam ini, sama seperti ketika Hagar tuh menganggap setara dengan nyonyanya. Ya. Lanjut lagi. Lalu berkatalah Sarai, coba firmannya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kan aneh Sarai ini ya. Yang membuat dia dihina juga karena dia sendiri yang ngasih gitu ya. Kok perempuan tuh ya seperti itu kayaknya. Dia sendiri yang membuat masalah, misalnya dalam rumah tangga dia sendiri yang ngambek, dia sendiri yang ini ya ke suaminya gitu ya. Kok aneh gitu ya.
Dia sendiri yang ngasih Hagar buat suaminya. Tapi ketika Hagar memperlakukan dia nggak baik, dia salahin lagi suaminya. Bukan Abram yang minta, bukan Abram sih yang genit-genit mau melirik atau minta Hagar menjadi istrinya. Enggak, Sarai yang kasih. Tapi Sarai kembali melemparkan itu ke Abram. Ya, sama toh ketika Adam yang dikasih perintah jangan makan buah ini, ketika ini ditanya Tuhan, ini istriku si Hawa, orang yang kau menjadi penolongku itu yang kamu kasih itu dia ya mencari kambing hitam. Ya. Sama seperti ini dikatakan, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Loh kok tanggung jawabnya Abram, padahal dia yang penyebabnya. Coba kalau enggak dia kasih Hagar tuh enggak ada segala penghinaan untuk dia. Ya, problem yang dia ciptakan orang lain yang suruh nanggungnya gitu. Dari rasa mangkelnya, sakit hatinya, aduh bisa sih membayangkan tokoh Sarai waktu itu ya. Dia diperlakukan gak baik, dia akhirnya memperlakukan Hagar gak baik, begitu dia diperlakukan gak baik, uring-uringan lagi kepada suaminya dan sebagainya, madunya seperti ini, waduh kacau ya. Kasihan juga ya Sarah ini ya. Terus, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah Tuhan lagi yang dilibatkan. Halo Sarai, dulu waktu kamu nyerahin ke Hagar ke Abram, nanya Tuhan enggak? Ya, dulu ketika kamu misalnya dalam mengambil suatu keputusan, pekerjaan, ya, usaha dan sebagainya, nanya Tuhan enggak? Ketika bangkrut kok Tuhan yang diiniin? Aku sudah lakukan ini itu, aku sudah melayani. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kok ketika ada masalah, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, di sini terlihat sebetulnya Abram memang tidak menginginkan sebetulnya. Kalau dia menginginkan Hagar, pasti dia akan membela Hagar. Akan mendamaikan antara istri pertama kedua nih. Ya sudahlah, yang penting apa yang menurut kamu baik, perlakukan itu. Ya, dia enggak ketika Sarai menindas Hagar, ya, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lah, apakah itu dipandang baik? Dipandang baik oleh Sarai. Ya jelas aja kalau dia sudah ada disuruh Abram, ya sudahlah. Ya, karena aku juga enggak menginginkan Hagar kan. Ya sudahlah, perbuatlah menurut kehendakmu aja, mau diapain gitu. Semestinya kalau dia punya belas kasihan ya udahlah baik-baiklah. Maksudnya misalnya dia bisa toh, misalnya kan gantilah. Misalnya dia kasih rumah di mana ke tempat yang layak, Hagar sama ininya gitu ya. Terus ya dia bersama Sarai menikmati hidupnya, tapi dia tetap bertanggung jawab tuh sama Hagar sama Ismail karena atas perbuatan mereka ya akhirnya Sarai yang semestinya hanya sebagai budak kok akhirnya menanggung suatu ini ya, maksudnya harus mengandung dari anaknya Abram seperti itu. Tapi itulah semuanya kan Tuhan sudah rencanakan ya, nggak bisa gagal. Cuman ya dalam perjalanan karena ketidakpercayaan, karena pengen mengambil langkah sendiri, akhirnya kacau. Jadi masalah itu Bapak Ibu Saudara sebetulnya lahir karena kita sendiri. Masalah apapun itu, masalah kesehatan misalnya ya, itu karena kita sendiri yang nggak menjaga tubuh kita. Ya, kita makan karbonya banyak, geraknya kurang, ya. Seperti itu, kita sudah usia segini makanannya ngawur gitu ya, yang nggak sehat dan sebagainya, pola hidup semuanya, ya apa yang
pakar-pakar kesehatan katakan ya, tubuhmu itu adalah cerminan dari apa yang kamu makan, apa yang masuk di dalam ini, ya. Termasuk juga apa yang kita lakukan kepada tubuh kita ini, bukan hanya makanan, termasuk pola hidup, ya. Begadang, suka begadang, nggak ada gerak, ya, makannya nggak bagus, nggak mempertimbangkan dan sebagainya. Nah, itulah, ya. Jadi mau pekerjaan apa misalnya usaha dan sebagainya, karena kita nggak pandai untuk ini, nggak tanya Tuhan, nggak ini. Saya pengalaman Bapak Ibu Saudara, saya punya usaha kecil itu waktu itu, ya, sama anak saya kan pas lulus gitu, ya bilang, kata omnya, udah kamu buka usaha ini itu. Ya udah, kita buka minuman waktu itu. Nah, saya pindah tempat gitu ya. Saya pikir, oh saya pintar cari tempat, pintar melobi orang ya. Oh ke Indomaret, ke teras Indomaret saya sewa, saya cari di mana nih, koneksinya di mana sih, nyari ininya. Dapat semua saya ini kan. Tapi ternyata ya hasilnya nihil gitu ya. Cuman itu sebuah pembelajaran. Ya nggak ada sih yang dari apa yang kesalahan kita pun kita bisa belajar. Oh ternyata kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri dengan hitungan-hitungan seperti itu. Akhirnya ya udahlah Tuhan, aku capek nih. Gimana Tuhan gitu ya untuk usahaku ini. Ternyata saya dibukakan Tuhan waktu itu, saya kerja di rumah sakit, ada tempat yang kosong. Kalau kantin udah penuh. Akhirnya ada ruang kosong gitu. Ya udah saya foto, saya izin ke pimpinan. Akhirnya diizinkan. Nah sampai sekarang saya bawa booth sendiri, jadi sewanya lebih murah dan saya buka usaha minuman kayak Thai tea gitu, minuman kekinian gitu ya, kebab, burger gitu. Itu di samping itu memang betul memberkati saya, membuat saya punya kegiatan yang positif, ya, menambah income dari keuangan saya gitu ya. Nah itu saya bersyukur banget di situ. Nah itu juga ketika kita tidak bisa mengelolanya kan itu masalah. Apapun itu, mau pelayanan, mau pekerjaan, mau usaha. Kalau kita nggak bisa ngelolanya, ya itu masalah buat kita. Nah Sarai sama Abraham itu tidak bisa mengelola hidup mereka, rumah tangga mereka. Satu saling menyakiti, satu saling dendam. Akhirnya apa? Akhirnya ya itu, kacau balau, bermasalah rumah tangganya. Sarai menindas ini lagi, akhirnya diizinkan seizin Abram loh. Gak ada belas kasihannya, padahal bukan kemauan Hagar. Ya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat, ditanyakan aja ayatnya, ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air jalan ke Syur. Terus ayatnya, terus saya akan baca. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Nah, nggak tahan ini, pergilah dia, Hagar. Lanjut terus sampai ini. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Terus, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di part kelima ini ya,
kita melihat akhirnya bagaimana perilaku Sarai, bagaimana keadaan rumah tangga ini ketika dari awal itu sudah tidak ada tidak ada namanya keharmonisan, komunikasi yang baik, ya. Yang satu sudah taat, yang satu memperlakukan enggak baik, ya. Yang satu akhirnya karena sudah sadar nih sebagai ini ya udah ngikutin apa kata Sarai, tapi ujung-ujungnya semua jadi kacau balau, ya. Sarai akhirnya membuat membuat kekacauan, ya. Dari puncak dari segala itu dipendam lama. Dari sejak dia pernikahan, ya, yang saya bahas di sesi 1. Dari sejak dia menikah itu sudah dia harus banyak hal yang sebetulnya dia dengan Abram, ya, tapi dia harus ada Lot, ya, ada orang tuanya. Ketika dia disuruh keluar juga untuk menuju tanah perjanjian, dia juga harusnya berdua, atau budak-budaknya dia tetap bawa Lot, ngikut juga Sarai ini, ngikut juga taat gitu. Kemudian ya ini bisa walaupun tidak bisa dimaklumi perilaku seperti ini, tapi ya inilah kenyataan gitu ya. Ketika seseorang mempunyai latar belakang atau tidak diperlakukan dengan baik, otomatis suatu saat dia akan balas dendam atau akan memperlakukan seseorang itu tidak baik juga. Ya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Itu berlaku Bapak Ibu Saudara sampai sekarang juga. Jadi jangan ini ya. Hati-hati dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita kerjakan, dengan perilaku kita terhadap orang lain. Ya. Apa yang kamu tabur akan dituai. Abram menabur apa sama ini? Dia tidak menghargai Sarai. Dia menjual Sarai. Akhirnya sekarang dalam tanda kutip dia dijual ke Hagar loh. Apa enggak dijual itu tandanya? Supaya mendapat keturunan, ya udahlah. Kamulah tidur sama itu. Tidak dihargain. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga, dalam keluarga betapa pentingnya namanya komunikasi, namanya saling menghargai, ya, menghormati, memposisikan dengan benar seorang kepala rumah tangga itu seperti apa harusnya melindungi pasangannya. Jangan menjual istrinya karena kebutuhan rumah tangga, keinginan dari keluarga bahwa kita harus punya ini, punya itu. Akhirnya istri yang suruh kerja keras dan sebagainya. Itu dampaknya enggak bagus. Oke, sekarang mungkin enggak, nanti suatu saat loh. Karena yang ditabur tuh yang dituai. Itu kejadian dari Abram itu kan juga seperti itu. Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa dipungkirin, Abram menuai loh. Menuai dari kejahatannya terhadap Sarai. Dia menuai. Emang enak istilahnya dia sama Hagar itu punya, karena dia tuh sebetulnya cinta sama Sarai, tapi karena keadaan kepepet dia jual Sarai. Tapi ketika dia dikasih budak ya sama Sarai, belum tentu dia mengingini dia. Apakah enak punya hubungan yang tidak diingini ya bersama budak? Kan enggak. Ya, akhirnya dia juga tidak memperlakukan dengan baik kok Hagar nantinya. Ya, Bapak Saudara. Nah, hari ini saya cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tentang keluarga Abram dan Sarai, ya, kita banyak belajar di sesi 1 sampai ke sesi 5 untuk yang namanya bagaimana mengelola rumah tangga, bagaimana saling menghargai, saling menghormati, komunikasi yang baik, ya, supaya berkat Tuhan apa yang dijanjikan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya mari kita berdoa menutup pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk Jesus Call hari ini Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah apa yang kamu sampaikan boleh menjadi berkat Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.